Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat beriman, tentu sudah hafal ayat kursi. Ada yang bertanya, apa manfaat membaca ayat kursi? Di sini insya Allah kita akan bahas bersama. Namun sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu sedikit tentang asbabun nuzul atau latar belakang turunnya ayat kursi, dengan harapan tumbuhnya rasa kukuh dalam hati untuk mengamalkannya tidak akan goyah. Ayat kursi diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu malam ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat penurunan ayat kursi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril disertai dengan 70.000 malaikat lainnya untuk menjadi perantara. Saat wahyu ini telah sampai di langit dunia, kemudian dilanjutkan ke bumi. Pada saat itu bumi terjadi gempa di seluruh belahannya, yang menyebabkan seluruh sesembahan berupa berhala milik orang kafir menjadi goncang dan hancur. Seluruh manusia, bahkan para raja, menjadi bergetar. Para raja yang memiliki mahkota pun berjalan tanpa mahkota, karena mahkotanya telah jatuh. Seluruh iblis dan juga setan berlarian tak karuan karena saking takutnya. Karena merasa aneh dengan gempa yang terjadi, maka iblis menyuruh setan untuk mencari tahu apa yang telah menyebabkan gempa dan juga ketakutan mereka. Setelah dicari tahu, ternyata pada saat itu ayat kursi yang mulia telah diturunkan. Melihat hal tersebut, para setan dan iblis pun lemas ketakutan. Dan apabila ada seorang muslim yang membacakan ayat ini, maka para kaum iblis tidak akan memiliki nyali dan kemampuan dalam menjerumuskan muslim tersebut ke dalam lubang dosa dan maksiat. Turunnya ayat kursi memang membuat para kawanan iblis dan setan gemetar dan ketakutan. Namun bukan berarti ayat kursi bisa digunakan sebagai jimat penangkal godaan iblis dan setan bagi siapa saja. Ayat kursi bukanlah jimat, melainkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam Al-Quran. Sungguh tidak mengindahkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ayat kursi dijadikan jimat. Oleh karena itu, niatkanlah dalam hati untuk membaca ayat kursi secara rutin dan ikhlas demi kebaikan dunia akhirat, bukan demi jimat agar tidak diganggu iblis dan setan. Berikut 12 manfaat dan keutamaan membaca ayat kursi dalam keseharian. 1. Membuka pintu rezeki dan hikmah. Dalam kitab Asrarul Mufidah disampaikan bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 18 kali dalam sehari, maka Allah akan membukakan pintu hikmah, rezeki, dan dinaikkan derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. 2. Pahala seperti mati syahid. Dalam sebuah hadis disampaikan, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah sendiri, dan ia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Hadis riwayat Hakim. 3. Bacaan zikir sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur pada malam hari, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. 4. Dihilangkan kefakirannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pulang ke rumahnya dan membaca ayat kursi, Allah akan menghilangkan segala kefakiran di depan matanya. 5. Perantara masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. 6. Mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Hadis riwayat Al-Hakim. 7. Mendapat perlindungan dari 2 malaikat. Bagi yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan memerintahkan 2 malaikat untuk menjaganya selama ia tidur hingga pagi. Abdurrahman bin Auf menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW apabila masuk ke dalam rumahnya, dibacakan ayat kursi di 4 penjuru rumahnya dan berharap ayat kursi tersebut dapat menjadi penghalang dan dinding bagi setan. 8. Didoakan oleh 70 para malaikat. Hal ini sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam kitab Nuzatul Majalis wa Mutakhabin Nafais dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, barang siapa keluar dari rumahnya, kemudian ia membaca ayat kursi, maka Allah akan mengutus kepadanya 70 malaikat yang akan memohonkan ampun dan mendoakannya. Kemudian ketika dia kembali ke rumahnya dan masuk rumah dengan membaca ayat kursi, maka Allah menghilangkan kefakiran yang ada di depan matanya. 9. Diselamatkan dari semua keburukan dan bahaya hingga pulang ke rumah. Hal ini sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Ajhar. Barang siapa membaca ayat kursi ketika keluar dari rumahnya, maka dia tidak terkena keburukan hingga dia kembali. 10. Hajat akan terpenuhi. Hal ini sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Ajhar. Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jika kamu keluar dari rumah untuk suatu hajat, maka hendaklah kamu membaca ayat kursi. Sungguhnya hajatmu insya Allah akan ditunaikan. 11. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Sebagaimana yang ada pada pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, ayat mana yang paling agung dalam kitab Allah? Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau SAW menepuk dada Ubay, kemudian berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Muslim. 12. Keagungannya melebihi langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Semoga kita sebagai umat Islam dapat konsisten untuk membaca ayat kursi secara rutin. Amin ya rabbal alamin.